Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suci Fitrianingsih dari PPG Prajabatan PGSD Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, pada masa kolonial didirikanlah Sekolah Bumi Putra. Pembelajaran hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pendidikan. Kemudian, pada tahun 1992, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Tepat pada tanggal 3 Juli 1992, Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Berikut merupakan potret belajar mengajar oleh Bapak Surjoadiputro dan Ibu Surjoadiputro di Taman Siswa Bandung. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional pada tahun 1945 atau kemerdekaan, pendidikan di Indonesia dinyatakan merdeka dari belenggu Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, kondisi pendidikan Indonesia mengarah pada perubahan proses pembelajaran serta menghilangkan paham pendidikan dari Belanda. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional mengalami beberapa kali reformasi kurikulum. Yang pertama ada rencana pembelajaran tahun 1947, kemudian yang kedua ada rencana pembelajaran terurai tahun 1952, kemudian ada rencana pendidikan tahun 1964, kemudian berubah menjadi kurikulum 1968, kemudian berubah kembali menjadi kurikulum tahun 1994. Kemudian sampailah pada pembelajaran abad ke-21. Pada pembelajaran ini difokuskan pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, serta kolaborasi. Kurikulum yang diterapkan diantaranya kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006, kurikulum tahun 2013, dan kurikulum merdeka tahun 2024. Terdapat banyak sekali pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Prinsip semboyan Tut Wuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratif. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik.
pada materi esensial dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Setelah saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 1 mengenai perjalanan pendidikan Indonesia ini, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini. Menjadi seorang pendidik yang dihormati dan dijadikan teladan bukanlah tugas yang mudah. Namun, melalui upaya keras dan komitmen untuk terus belajar, seorang pendidik dapat berhasil memberikan pendidikan yang memberdayakan. Penting untuk diingat bahwa peran seorang pendidik adalah sebagai penuntun, bukan sebagai pemberi tuntutan. Sehingga jadilah seorang pendidik yang berperan aktif daripada hanya menuntut. Menjadi seorang guru bukanlah pilihan yang biasa, melainkan sebuah keputusan dan panggilan hati. Hal ini karena tidak semua individu memiliki keberanian untuk menjalani profesi sebagai guru, mengingat beban, tuntutan, dan tanggung jawab yang sangat besar. Tantangan ini muncul karena tugas utama seorang guru adalah mendidik anak-anak yang masih memiliki pengetahuan terbatas dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika saya menjadi guru, maka saya akan berusaha menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Upaya yang saya lakukan diantaranya yaitu 1. Memberikan kebebasan dan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan diri, mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memperhatikan setiap potensi yang dimiliki anak. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.